Nah, mengapa menggunakan Google Site? Tadi sudah sedikit saya singgung. Yang pertama itu gratis. Jadi kita tidak perlu memikirkan biaya hosting. Kalau tadi saya membuat sebuah website dengan WordPress itu harus ada hosting, dan hosting itu berbiaya ya per bulan misalnya ya. Dan minimal ya 200 sampai 300 ribu per bulan untuk hosting dan domain gitu. Tapi kalau dengan Google Site nanti Bapak Ibu bisa gratis. Tempat menyimpan filenya di mana? Nah, tempat menyimpan filenya itu ada di Google Drive ya, di Google Drive. Apalagi kalau Bapak Ibu punya akun Google Workspace ini ya, Google Workspace gitu yang unlimited itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau yang akun Gmail biasa saja itu sudah sebenarnya udah cukup ini ya, udah cukup besar gitu. Kapasitasnya ada sekitar 15 giga. 15 giga. Oke, selain gratis, ini fiturnya juga mudah dibuat gitu ya. Istilahnya itu kita mengistilahkannya tuh WYSIWYG ya, what you see is what you get. Jadi apa yang kita lihat itu apa yang kita dapatkan untuk ketika mendeploy sebuah halaman website ya. Lalu ada fitur sharing. Fitur sharing tadi sudah dibahas. Kita bisa mengkolaborasikan dengan rekan kita untuk membuat dan menyunting isi dari sebuah website itu. Nah, lalu berikutnya ini integrasi dengan Google. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu mau menyisipkan video, foto dan sebagainya, file presentasi itu sudah terintegrasi dengan fitur-fitur Google ya. Seperti kita ketahui bahwa YouTube itu kan miliknya Google. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyisipkan video, cukup upload ke YouTube dan disisipkan ke Google Site sini ya. Termasuk juga foto ataupun file presentasi seperti yang saya tampilkan sekarang, ini file presentasi menggunakan Google Slide, itu bisa Bapak Ibu sisipkan di Google Site gitu ya. Jadi tidak usah di backup ke hard disk dan sebagainya. Nah, masalah keamanan, nah, keamanannya jelas terjamin ya, dijamin oleh Google tentunya. Asalkan alamat email kita tidak mudah ditebak passwordnya gitu ya. Jarang sekali sih ada situs dari website Google yang kena hacker gitu ya, kena serangan hacker. Oke, yang lainnya tampilan admin areanya nih simpel nih. Tampilan admin areanya simpel sekali dibandingkan dengan LMS lain. Saya punya pengalaman mendeploy itu dari beragam aplikasi ya, ada WordPress, Drupal, Joomla dan sebagainya. Kalau melihat melihat Google Site simpel sekali ya. Saya yakin Bapak Ibu sekarang juga bikin langsung bisa jadi produknya gitu ya. Oke. Nah, ini manfaat lain kalau bagi UMKM, bagaimana manfaat Google Site. Jadi Google Site ini memiliki pilihan template yang sangat cocok. Jadi sudah disediakan ada template-templatenya gitu ya untuk mempromosikan produk gitu ya, project dan sebagainya ya. Lalu support multimedia ya, tadi sudah dibahas sedikit, ada foto, video dan lain-lain. Bahkan kita bisa menambahkan beberapa fitur widget. Widget ini apa ya? Fitur untuk tambahannya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sedikit mengerti bahasa program HTML ataupun tidak mengerti juga mungkin bisa mencari di internet gitu ya untuk menyisipkan fitur-fitur tambahan yang berbasis kode HTML bisa ditambahkan fitur widgetnya ya. Lalu ada yang lainnya, ada collapsible text ya, untuk menampilkan tabel juga ada ya, gambar karusel, lalu tombol, button, divider dan lain-lain. Ini akan saya jelaskan nanti lebih detailnya. Lalu Google Site mendukung untuk custom domain. Nah, domain khusus. Jadi kalau tadi saya tampilkan domainnya itu adalah site.google.com, nah itu bisa kita direct ke domain khusus, misalkan mau domainnya .com, .my.id ataupun yang lainnya ya. Itu bisa dirubah domainnya. Google Site sangat cocok untuk mempromosikan produk secara online maupun dengan iklan seperti FB Ads, Google Ads dan lain-lain ya. Dan Google Site ini websitenya cepat pasti karena tersimpan di server Google ya. Tapi kalau ingin lebih cepat lagi, tidak terlalu banyak gambar ataupun gambarnya nanti bisa Bapak Ibu kompres ya. Ada banyak fitur untuk mengkompres gambar, itu lebih bagus lagi ya, gambarnya lebih websitenya nanti akan lebih cepat gitu.
Oke, sekarang kita mulai berkenalan dengan Google Sheet-nya, tampilannya seperti apa, bagaimana cara mengaksesnya. Nah, untuk memulai, Bapak Ibu nanti bisa mengakses site.google.com. Jadi sekarang saya ini dulu ya, paparan dulu ya, teori dulu, nanti udah pemaparan teori ini, nanti Bapak Ibu bisa langsung bersama-sama kita praktek ya. Oke, jadi yang pertama nanti Bapak Ibu membuka alamat sites.google.com. Nah ini ya, syaratnya apa supaya kita bisa mengakses Google Sheet itu harus punya akun Google ya. Yang jelas harus punya akun Google. Oke. Nah, ketika login gitu ya, ketika login di Google itu saya istilahnya itu mengistilahkan ada istilah 9 titik ajaib. Nah, di sini nih. Ya. Jadi selain mengakses ke set.google.com bisa juga membuka google.com ataupun gmail.com ataupun Google Drive, nanti bisa mengakses ini nih. 9 titik ajaib ini nanti langsung klik yang Google Sheet gitu ya. Nanti akan muncul halaman Google Sheet-nya seperti ini. Nah, ini. Oke, langkahnya bisa ketik sites.google.com. Terlihat nggak? Nah, ini ya. Oke. Lalu nanti akan tampil seperti ini halamannya ya. Ada yang tanda plus, lalu ada template. Nah, ini ya template, dan ini adalah set yang sudah pernah kita buat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti ketika terbuka halaman web yang seperti tadi, Bapak Ibu tinggal klik ke tanda yang plus untuk membuat set yang baru ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya ya. Ini saya coba bagi-bagi bagian-bagiannya. Ini adalah panel adminnya, terlihat sangat simpel ya, panel adminnya. Yang paling atas ini, nah yang ini ya, yang paling atas, ini ada tulisan Untitled Site. Ini nama file situs kita ya, nama file situs kita. Oke, ini bagian atas, lalu ini juga ada bagian-bagian nanti yang saya jelaskan lebih detail. Lalu ada bagian tengah di sini, terdiri dari header dan bagian konten. Jadi ini yang hitam ini bagian headernya. Header yang terdiri dari banner ya. Nanti kita bisa bikin banner di sini, dan bagian konten di bagian sini. Dan bagian footer. Footer ini biasanya untuk identitas copyright dan sebagainya dari bawah nih. Ya. Oke, dan yang paling utama untuk menambahkan konten di sini, kita perlu alat-alat untuk menambahkan kontennya. Itu ada bagian kanan yang ini, ya. Di sini ada 3 tab, ada tab insert, page, dan tema. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan teks di sini ya, menambahkan gambar, lalu embed sebuah file HTML ya, layout dan lain-lain. Dan ini masih banyak lagi ke bawahnya ya. Oke, kita coba lebih detail lagi. Nah, di bagian atas saya coba penjelasan lebih mendetail dari bagian atas. Jadi nanti langkah pertama Bapak Ibu ketika membuat sebuah halaman website dengan Google Sheet, langkah pertama itu yang harus dilakukan adalah mengganti nama yang ini nih. Kalau tidak diganti nanti nama setnya sama. Misalkan kalau kita bikin beberapa set, ya namanya jadi sama, jadi bingung nanti ya. Ini set yang mana gitu. Nah ini jadi langkah pertama Bapak Ibu nanti ubah nama set yang ini nih. Ya, nama filenya, ini nama filenya diubah. Ya misalkan website toko kaos misalkan ya, toko kaos online. Nah itu ya. Lalu di bagian kanan di sini nih. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melakukan perubahan ya, menambahkan gambar, menambahkan video dan sebagainya, ada kesalahan Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Ada tombol untuk mengundo-nya di sini ya. Undo ini ya, ada tombol untuk redo-nya juga. Nah, untuk menampilkan di preview bagaimana tampilannya kalau nanti websitenya itu di handphone, di tablet ataupun di PC, itu bisa mengklik tombol yang nomor 4 sini. Ini ya. Oke, saya coba zoom biar lebih jelas. Nah, ini ya. Ini yang tombol undo, ini tombol untuk redo, ini tombol untuk melihat preview ya, tampilan kalau di handphone ataupun di perangkat yang lain, di berbagai perangkat. Oke, lalu yang nomor 5 ini link copy untuk website link ya, untuk mengcopy linknya. Jadi misalkan begini, ini udah dibuat nih websitenya, nanti
linknya mau di-share ke teman kita yang lain. Nah, ini linknya tuh dari sini. Ya, itu yang ini di-copy linknya nanti. Nah, kalau mau menambahkan rekan yang kita yang lain untuk berkolaborasi mendeploy websitenya, Bapak Ibu mengklik yang tombol yang 6 untuk kolaborator ya. Nah, ini ya, namanya share with other people. Nah, ini yang kolaborator. Nah, ini yang tanda plus, nanti tinggal menambahkan alamat email saja ya, menambahkan alamat email dan disetting sebagai kolaborator. Oke, lalu kalau mau men-setting yang lainnya, nah ini yang nomor 7 ya, nomor 7 ini setting. Misalkan mau merubah domainnya menjadi .com gitu ya, di setting itu di sini. Ya, nomor 7. Ataupun mau menambahkan favicon atau menambahkan logo ya. Nah, ini bisa di setting. Oke. Dan yang ke-8, yang titik 3 itu namanya more. Itu menu untuk menampilkan fungsi tambahan lainnya, di antaranya adalah version history. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mendeploynya bersama-sama gitu ya, ingin melihat sih si teman saya yang ini dia merubah bagian mana gitu ya, itu bisa dilihat dari version history, ada historinya di sini gitu ya. Dan setiap kali Bapak Ibu melakukan perubahan harus di publish. Nah, ini diklik tombol publish yang ini. Oke. Istilahnya itu apa ya, untuk men-savingnya lah ya, men-save dan bisa tampil di websitenya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di bagian tengah, ini ada header ya, dan bagian konten. Nah, di header, ini ada beberapa tipe ya, tadi ada text only, ada banner, lalu ada cover gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tampilannya seperti ini. Nah, ini ya, ini tampilan banner, lalu nanti ada tampilan cover juga. Nah, untuk mengganti background yang ini, mengganti banner yang ini, Bapak Ibu tinggal mengklik change image. Ya, nanti kita coba demokan ya. Sekarang ini aja dulu, tampilannya dulu ya. Oke, nah ini seperti ini langkahnya. Nah, di bagian bawah ini adalah menu konten ya, untuk isi nanti. Dan yang utama ini bagian kanan ya ini. Di bagian kanan ini ada 3 tab, yaitu ada tab insert, page, dan theme. Saya coba zoom. Nah, ini ya, ada tab insert, ini ada tab page, dan ada tab themes. Oke, insert ini untuk menyisipkan teks, layout, gambar, video, dan sebagainya ya. Kalau tab page ini untuk menambahkan halaman, misalkan nanti mau ditambahkan selain halaman beranda ada halaman profile ataupun halaman yang lainnya, ini di tab page. Dan untuk tema itu di tab themes ya. Kita coba bahas satu persatu. Nah, ini di bagian tab insert yang ini ya. Di tab insert itu terdiri dari ini nih, lumayan banyak ya fiturnya ya. Kita bisa menambahkan video, kalender, maps, file dari Google Doc ya, slide, form, dan lain-lain. Itu di tab insert gitu ya. Sedangkan di tab page, nah yang ini di tab page kita bisa menambahkan halaman selain halaman home. Itu ya. Nah, itu. Oke, lalu di tab tema. Nah, di tab tema, nah ini kita bisa mengganti tema. Temanya tapi sudah disediakan oleh Google Site ya. Kita tidak bisa menambahkan tema sendiri kecuali merubah-rubah warna, mungkin bisa di sini ya. Oke. Dan the last bagian bawah ya. Di bagian bawah ini ada footer. Footer ini biasanya untuk identitas, copyright, dan sebagainya. Bisa juga kita menambahkan link untuk ke media sosial di sini ya. Oke, ini namanya bagian footer. Oke, sekarang kita coba langsung demonstrasi. Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba mempraktekannya ya, tentang ini Google Site. Oke, sebentar. Jadi langkah pertama, buka tab baru. Nah, supaya rapih nih ya. Kalau tadi kan saya mencontohkannya tinggal buka sites.google.com. Nah, seperti ini ya. Nah, ini site.google.com. Ini untuk memulai baru ya. Ini memulai dari template. Sini ada template seperti ini templatenya ya. Kalau yang bagian bawahnya ini
set yang sudah pernah kita buat biasanya ada tadi. Nah, ini contoh template ya, template untuk small business juga ada nih ya nih. Nah, ini portofolio, restoran. Nah, ini contoh template. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan template, tapi saya lebih suka sih membuat baru aja di sini ya, membuat baru. Nah, saya tidak akan memulai dari sini, tapi kita akan mulai dari Google Drive ya. Kita mulai dari Google Drive. Bapak Ibu bisa buka langsung drive.google.com. Oke, ada pertanyaan, apakah harus pakai laptop? Bisa coba pakai handphone ya, dari Ibu Septiana. Kalau pakai handphone, nanti Ibu setting ini nih, setting Chrome-nya. Jadi buka Google Chrome, nanti di settingnya fitur desktop di sini ya. Ada tulisan, kalau di handphone itu ada tulisan desktopnya, jadi di checklist yang desktopnya. Nanti akan tampil seperti di laptop si browser Chrome-nya ya. Si browser Chrome-nya akan tampil seperti tampilan di laptop. Cuman kalau di handphone memang kecil gitu ya. Jadi agak sulit juga sih kalau di handphone, tapi lebih bagus sih di laptop ya. Oke. Nah, ini Google Drive saya yang gmail.com. Ini ya yang gmail.com, ini akun Gmail-nya. Nah, ini kan gmail.com kalau yang tadi akun belajar ID. Nah, langkah pertama Bapak Ibu buat sebuah folder di sini. Buat sebuah folder untuk buat kita simpan aset-aset untuk nanti digunakan di Google Sheet ya. Nah, langkah berikutnya kita buat folder dulu. Klik tombol baru ini ya. Saya ulangi lagi yang ini nih. Nah, ini klik tombol baru yang ini ya di Google Drive. Lalu nanti pilih folder. Bentar. Klik baru ini ya, lalu pilih folder. Nah, yang ini. Ya. Kita coba ya. Oke, kita pilih baru, lalu pilih folder. Nah, kita beri nama nih foldernya. Misalkan folder website bisnis ya. Oke, website bisnis apalah. Oke, lalu klik tombol buat ini. Oke. Saya zoom nih biar kelihatan ya. Bikin folder baru, kasih nama, lalu klik tombol buat. Ya, bisa diikuti ya. Oke, saya step by step karena waktu kita cukup lama, jadi bisa pelan-pelan nih ininya untuk mendeploy-nya. Oke, kita buat. Nah, ini sedang diproses. Nah, sudah ada foldernya ini. Sudah ada foldernya. Website bisnis.